my smart student. How are you today? Great, Alhamdulillah, and I'm very well too, thanks. Okay, today we are back to our online learning in English class. Today we would like to study about new material. Oke adik-adik, hari ini kita kembali ke pembelajaran online kita ya, di kelas Bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang materi baru kita hari ini, Miss punya video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Kalian tonton dulu ya videonya. Hey everyone! Wow! Big ice cream. It's the new Mega Triple Scrumptious Delight! It looks delicious. Yep, I can't wait to taste it! Oops. Whoa, dude! Look what you've done to my ice cream! Oh, sorry. It doesn't sound like Flash is sorry at all. It sounds like he's just saying it. Yeah, if you're going to apologize, you should mean it. But Zach bumped into me. What? I didn't do anything wrong. Yes, you did. You should look where you're going. No way. I'm the one who's lost my ice cream. Guys, look at Z. Wow. Look what we did. Z, I don't know what to say. Boys, the thing to say is sorry and mean it. You're right, Zanzi. You know what, Zach? We're actually both to blame. Yeah, we both should have been more careful. We need to fix this right now. Now I realize I was wrong. Z, I'm really sorry. Yes, Z, I apologize. I really mean it. That's better. If you're going to say sorry, then show that you mean it. It makes all the difference. Actually, it tastes quite good. I can hear that you're both sorry. Come on, let's get you cleaned up. That's better. That's the Z I know. Because you've apologized, I forgive you. It was just an accident, really. You see, now you've done the right thing. Everything's okay now. If you've done something wrong, saying sorry. And really meaning it is the first step to fixing it. It shows that you care for other people's feelings. And it means that they will feel better about it. And then everyone can move on. Zach, I think both the girls deserve an ice cream. On us. Yep, I agree. But this time, in a cup please. Not on my head. Bagaimana adik-adik? Videonya sudah ditonton? Ya, jadi ada yang tahu apa materi yang hari ini akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang permintaan maaf. We call it in English apologizing. Let's say together, apologizing. Good. What is apologizing? Apa sih permintaan maaf itu, Miss? Ya, jadi permintaan maaf itu adalah suatu ungkapan yang kita ungkapkan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. When we doing something wrong to other people, even with your mother, father, sister, or brother, when we doing something wrong to them, we should do apologizing. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, ibu, ayah, kakak, adik, teman, atau kepada siapapun, kita harus mengucapkan atau mengungkapkan permintaan maaf. Dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan apologizing. Adik-adik, permintaan maaf itu bukan hanya sekedar ucapan biasa loh. Ada manfaatnya. Manfaat dari permintaan maaf atau apologizing, salah satunya adalah untuk mempererat atau memperbaiki hubungan yang sebelumnya agak renggang karena
kesalahan yang kita lakukan tersebut. Coba deh bayangin, misalkan Dodo menghilangkan pulpennya Nina. Nina pasti marah sama Dodo, karena pulpen itu yang Nina gunakan untuk menulis. Terus Dodo nggak minta maaf sama Nina. Yang tadinya berteman, Nina sama Dodo akan bermusuhan, karena tidak ada ungkapan maaf di antara mereka ketika Dodo melakukan kesalahan kepada Nina. Jadi, penting ya melakukan permintaan maaf atau mengungkapkan apologizing ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Selain meminta maaf itu penting, memaafkan juga jauh lebih penting. Memaafkan kesalahan orang lain juga akan memperbaiki hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi, kita harus punya dua sifat tersebut. Meminta maaf dan memaafkan akan selalu berjalan beriringan. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan sama kalian, kalian harus memaafkan mereka dengan hati yang ikhlas. Tapi ingat, permintaan maaf juga bukan sekedar ucapan. Apologizing is not only say sorry. Nggak cuma dengan minta maaf atau berkata sorry. Permintaan maaf yang sesungguhnya adalah permintaan maaf yang diiringi dengan tindakan. Doing apologizing with action. Say sorry with action. Mengucapkan maaf dengan tindakan. Tindakannya seperti apa, Miss? Miss kasih contoh. Misalkan, tadi Dodo menghilangkan pulpennya Nina. Lalu Dodo meminta maaf kepada Nina. Nina, I'm sorry. I lost your pen. Nina, maafkan aku menghilangkan pulpenmu. Nina bisa saja langsung memaafkan. It's okay, Dodo. Tapi harus ada usaha juga dari Dodo. Dodo harus bertindak. Contohnya, Dodo membelikan Nina a new pen, pulpen yang baru. Nina, this is a new pen to change your pen that I lost. Nina, ini pulpen baru untukmu, untuk menghilangkan pulpenmu yang aku hilangkan. Nah, itu berupa tindakan juga loh adik-adik. Jadi, berusahalah untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pun itu adalah suatu tindakan atau bukti keseriusan kita akan permintaan maaf yang kita ungkapkan. Ketika kita mengucapkan maaf kepada orang lain, juga jangan sekedar sorry, forgive me, I'm sorry. No, big wrong. Kita juga harus dengan nada atau intonasi bicara seakan-akan kita menyesal. Kita harus menyesali perbuatan salah yang sudah kita lakukan dan berjanji atau berusaha untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Jadi meminta maaf juga ada mannernya, ada tata caranya. Seperti I'm so sorry, forgive me. Jangan cuma sorry, maafin. No, jangan datar ya. Karena kalau misalnya kita meminta maaf dengan cara seperti itu, justru orang yang kita mintai maafnya, dia malah kesal dengan nada bicara kita. Jadi meminta maaf juga harus dengan sopan dan dengan cara yang baik. Tapi Miss, aku sudah minta maaf sama dia, ternyata dia belum memaafkan aku. Aku harus apa? Terkadang sering ya terjadi kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita sudah minta maaf, tapi ternyata dia belum memaafkan kita. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, belum ada jaminan atau tidak ada jaminan kita langsung dimaafkan dengan orang tersebut. Tapi ketika kita bertemu dengan peristiwa seperti itu, kita harus mengalah karena kita yang salah. Kita harus kembali mengucapkan minta maaf kepada dia dan lakukan pembuktian kepadanya bahwa kita nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama lagi sama dia. Dan Miss pesan ya sama kalian adik-adik, kalian harus memiliki sifat pemaaf. Jika ada yang berbuat salah, maafkan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Sekarang Miss punya beberapa expression of making apologizing.
ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin meminta maaf. Yang pertama adalah I'm so very terribly sorry. Kalian bisa pilih salah satu ya dari so, very, and terribly. Misalkan, I'm so sorry. Atau, I'm very sorry. Atau, I'm terribly sorry. Artinya, aku sangat-sangat mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, I apologize. I apologize. Aku minta maaf. Yang ketiga, that's my fault. Forgive me. That's my fault. Forgive me. Itu kesalahanku. Maafkan aku. Selanjutnya, I beg your pardon. I beg your pardon. Aku mohon maaf padamu. My bad. My bad. Itu salahku. Selanjutnya, oh my goodness, I'm so sorry. Ya Allah, maafkan aku. Yang selanjutnya, please accept my apologies. Please accept my apologies. Tolong terima maafku. Sorry about that. Sorry about that. Maaf akan itu. Sorry, it was all my fault. Sorry, it was all my fault. Maafkan, itu semua salahku. Yang terakhir, please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Tolong jangan marah padaku. Ya, itu beberapa ungkapan atau ekspresi yang bisa kalian ucapkan ketika kalian melakukan kesalahan kepada orang lain dan kalian ingin minta maaf kepada orang tersebut. Selanjutnya, Miss punya beberapa ungkapan response of apologizing. Jadi ketika kita dimintai maaf oleh seseorang, kita bisa mengucapkan atau berekspresi dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, that's all right. That's all right. Semuanya baik-baik saja. Yang kedua, don't worry about it. Don't worry about it. Nggak perlu khawatir. Selanjutnya, never mind. Never mind. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Don't mention it. Don't mention it. Lupakan itu. That's okay. That's okay. Tidak apa-apa. Forget about it. Forget about it. Lupakan tentang itu. Okay, that's all our material about apologizing. Tugasnya hari ini adalah buat video tentang apologizing. Kalian boleh ajak ibu, ayah, adik, atau kakak kalian, atau saudara kalian yang ada di rumah. Mereka berperan sebagai orang yang kalian mintai maaf. Dan kalian, adik-adik, berperan sebagai orang yang melakukan kesalahan dan meminta maaf. Contohnya, Dodo minta bantuan ibunya untuk membuat video tugas ini. Dodo menghilangkan uang ibu. Lalu Dodo meminta maaf kepada ibu. Gunakan expression of apologizing yang Miss sudah berikan ya. Paham semuanya? Oke. Cukup sekian materi hari ini. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Don't lazy to study. Don't lazy to read and read. That's all from me. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.